Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Apakah puasanya lancar? Alhamdulillah kalau lancar. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, ada baiknya anak-anak untuk mengecek dulu kebersihan. Silakan anak-anak cek, kalau ada sampah silakan buang dulu ke kotak sampah. Silakan anak-anak angkat tangan. Kita berdoa dulu bersama-sama, ibu yang pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, ibu akan mengecek kehadiran. Nama yang ibu sebut silahkan tunjuk tangannya ya. Koma, Kumu, Rashid, Al-Aziz, Dwika, Rahma, Sena. Apakah ada namanya yang belum ibu panggil? Sudah semua. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengenali informasi dari dongeng. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak dapat menjelaskan informasi yang ada di dalam dongeng. Baiklah, kita langsung saja mulai masuk ke pembelajaran. Silahkan anak-anak buka bukunya masing-masing halaman 23. Di sana ada dongeng. Biar ibu yang akan membacakan dongeng tersebut. Kalian dengarkan baik-baik ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sangat asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mulia." Tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya, sementara tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kamu akan sendirian. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri." Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya kau memakanku dan kau hanya hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Itulah dongeng yang ibu bacakan. Nah, sampai di sini dongeng yang ibu bacakan. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja isi dari dongeng tersebut? Silakan angkat tangannya. Siapa yang berani menjawab? Silahkan kepada Sena.
Nah, iya, benar. Beri tepuk tangan kepada Sena. Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab lagi? Silakan Rashid. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Rashid. Jadi, yang disampaikan anak-anak tadi semuanya benar, bahwa kecerdikan itu bisa menumbuhkan kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain juga. Baiklah, sekarang anak-anak silahkan berdiskusi dengan teman sebangku dan kerjakan secara bersama-sama lembar kerja yang akan ibu berikan. Sudah selesai anak-anak? Jika sudah, coba kelompok 1 silahkan maju ke depan dan menampilkan hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh kelompok tadi. Semua dari 3 pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja yang ibu berikan, kelompok 1 sudah menjawab dengan baik. Yang pertama, siapa yang diceritakan di dalam dongeng tersebut? Kelompok 1 menjawab ular dan tikus. Benar. Bagaimana kecerdikan tikus? Kelompok 1 menjawab tikus bisa mengkelabuhi ular sehingga ular tidak jadi memangsa tikus. Yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Jawaban dari kelompok 1 adalah karena si tikus cerdik sehingga bisa mengkelabuhi ular dan ular tidak jadi memangsa tikus. Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah anak-anak masih ada yang memiliki jawaban lain? Silakan kelompok 3 untuk maju menampilkan hasil diskusinya. Dari kelompok 3, jawaban nomor 3 berbeda. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Jawaban dari kelompok 3, karena tikus memaafkan ular. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, ibu akan menyimpulkan jawaban-jawaban kalian. Semuanya benar, tapi ibu akan menyampaikan secara ringkas bahwa yang diceritakan di dalam dongeng adalah ular dan tikus. Ibu rasa semuanya benar. Bagaimana kecerdikan tikus? Ya, benar sekali. Tikus dapat mengkelabuhi ular sehingga ular tidak jadi memangsa tikus. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Benar sekali, karena ular sudah meminta maaf kepada tikus dan tikus memaafkan ular karena kecerdikan tikus tadi. Sehingga kecerdikan itu bisa menumbuhkan suatu kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, dan bisa membuat hidup bersama tetangga menjadi rukun. Baiklah anak-anak, itu adalah hasil dari kesimpulan diskusi kita tadi. Selanjutnya, ibu akan memberikan soal, kalian kerjakan masing-masing. Kerjakan dengan baik. Jika sudah selesai, silahkan anak-anak kumpul kembali soal yang telah ibu berikan tadi. Ibu akan periksa. Hari ini anak-anak sudah belajar dengan baik. Di rumah tetap dipelajari lagi, dibuka lagi bukunya, pelajari lagi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk besok kita akan belajar mengenai pecahan. Ya, silakan anak-anak di rumah juga pelajari tentang pecahan. Sebelum pulang, silakan anak-anak untuk mengecek kebersihan dan kerapihan masing-masing. Jika ada sampah, buang dulu sampahnya ke kotak sampah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu akan memimpin doa. Silakan anak-anak untuk mengangkat tangannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan anak-anak pulang. Hati-hati di jalan. Kalau mau nyebrang lihat kiri kanan dulu. Sampaikan salam ibu kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.